Salam sahabat, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita belajar firman Tuhan dengan tema anak bukan hamba. Siapa yang anak dan siapa yang hamba? Kita belajar bersama-sama di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku dan kepada Bapa yang mengutus aku, dia diberi kuasa atau mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa anak Allah? Siapa yang berhak memanggil Tuhan itu Bapa? Kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan kita yang mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kita adalah anak, sahabat. Kita bukan hamba, kita anak. Oleh karena itu kita punya akses untuk datang kepada Tuhan secara bebas. Dan mari kita belajar bersama-sama di dalam Galatia pasal 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, kata firman Tuhan, melainkan anak. Ingat sahabat, kalian, Anda, saya adalah anak. Jikalau kamu anak, dikatakan, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Karena kita anak, kita adalah ahli waris. Karena kita anak, kita memiliki apa yang dimiliki Bapa. Mari kita belajar. Saya pernah pakai ilustrasi ini pada YouTube yang lalu. Kita belajar kalau anak-anak kita pakai fasilitas kita, misalnya pinjam mobil atau motor kita, kemudian kita pakai, dan teman-temannya diajak, ayo bareng aku naik mobilku. Padahal itu mobilnya siapa? Ayo tak bonceng ke pakai motorku. Itu milik ayahnya, itu milik orang tuanya. Mari ke rumah saya, ayo belajar kelompoknya di rumahku. Rumah siapa? Rumah bapaknya, rumah papanya, rumah ayahnya. Nah, kita belajar itu loh anak. Dikatakan di sini kalau kamu anak, kamu juga ahli waris. Mewarisi segala sesuatu apa yang dimiliki Bapa. Apa yang dimiliki Bapa kita? Surga dengan segala isinya, itu milik Bapa kita. Apa yang dimiliki Bapa? Bumi, dunia dengan segala isinya, itu milik Bapa kita. Berarti itu milik kita. Di dalam bahasa aslinya dikatakan, karena kamu anak, kamu adalah pemilik. Hebat kan saudara? Sahabat, mari kita mengerti di sini, karena kita anak, kita adalah pemilik. Pemilik apa? Apa yang dimiliki Bapa, kita pemilik. Karena kita ahli warisnya. Sudah ditulis di sertifikatnya bahwa ahli waris adalah kita. Nama kita masing-masing. Di sertifikat Allah Bapa ada nama ahli waris Kristiani Ninu Yesaya. Ada. Jadi ini yang harus kita mengerti. Ini yang menyebabkan kita bersuka-suka di hadapan Tuhan. Sebab dikatakan kalau kamu anak, kamu adalah pemilik. Kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris. Semua yang dimiliki Bapa itu warisan bagian kita. Semua yang dimiliki Bapa itu milik kita. Kalau Bapa memiliki surga dengan segala isinya, apalagi yang Anda khawatirkan? Apalagi yang sahabat khawatirkan? Kalau Bapa memiliki kesehatan, apalagi yang Anda inginkan? Sakit penyakit bisa disembuhkan karena Bapa kita memiliki kesehatan dan kita mau pemiliknya. Bapa surgawi memiliki segalanya dan kita memiliki segalanya, karena dalam Galatia 4 ayat 7 dikatakan, kalau kamu adalah anak, kamu adalah pemilik. Itu di dalam bahasa aslinya, dan di sini dikatakan kalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli waris. Mari, apa yang dimiliki Bapa kita warisi. Sama apa yang kita miliki diwarisi anak kita. Kalau kita buat sertifikat tanah misalnya atas nama Kristiani Ninu Srihartini dengan ahli waris 1, 2, 3, anak saya Kris Wangsa Rema, Kris Wangsa Satria, Kris Wangsa Amerika. Itu sudah tertulis. Sama di sertifikat hak milik Bapa sudah tertulis nama kita sebagai ahli warisnya. Milik Bapa adalah milik anak. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini, sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anak, segala yang dimiliki Bapa adalah milik kita. Sebab demikian rencana Allah. Ini rencana Allah dari awal. Bahwa kita yang percaya Yesus Tuhan, yang mengundang Yesus masuk dalam kehidupan kita, kita adalah anak. Yohanes pasal 1:12 cukup jelas. Siapa yang percaya kepadaku,
Aku beri kuasa untuk menjadi anak. Bukan aku angkat menjadi anak, bukan aku adopsi menjadi anak, tapi kita diberi kuasa dengan surat yang dimeteraikan darah Yesus yang disalibkan untuk kita. Kita adalah anak. Ada kuasa anak dalam kehidupan kita. Ada kuasa anak Allah dalam kehidupan kita. Adalah pemilik apa yang dimiliki Bapa kita. Mari kita belajar bersama. The Message berkata ada akses untuk ke sana. Apa akses ke sana? Kita adalah ahli waris. Ada akses untuk menjadi pemilik. Ada akses untuk menjadi ahli waris. Karena apa? Ada Yesus dalam kehidupan kita. Itulah sahabat yang membuat kehidupan kita semangat ke depan, menatap ke depan. Tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Kita pemilik. Apa yang dimiliki Bapa kita? Di dalam Lukas pasal 15 ayat 31 dikatakan, "Anakku," jawab ayahnya, "engkau selalu ada di sini dengan aku. Semua yang kumiliki adalah milikmu." Ini kisah anak yang hilang. Adik yang bungsu pergi menghabiskan warisannya. Yang sulung ada di rumah merasa tidak dipestakan, kok aku dibiarkan saja. Bapa berkata, "Anakku, engkau bersama-sama aku. Yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kurang apa, sahabat? Apalagi yang Anda perlukan? Tuhan berkata, keperluanmu itu kebutuhanku. Pasti aku genapi. Ada akses ke sana. Ada akses untuk menjadi pemilik karena kita anak. Jangan sungkan datang kepada Bapa dan berkata, "Aku anakmu." Milikmu adalah milikku Bapa. Bapa memiliki segalanya. Surga dan segala isinya milik Bapa kita. Surga dan segala isinya kita ikut menjadi pemiliknya, milik kita. Dunia dan segala ciptaannya dan segala isinya adalah milik Bapa kita. Dunia segala ciptaan Tuhan dan isinya adalah milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.